Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Artuti, NIM 18044111181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keamanan jaringan. Nah, pembahasan saya kali ini ialah yang pertama, Basic Command Management File System Repository Dual Boot System, hierarki sistem Linux. Yang kedua, instalasi sistem operasi Ubuntu. Yang ketiga, bentuk serangan terhadap sistem operasi. Dan yang keempat, tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Nah, yang pertama, Basic Command Management File System Repository Dual Boot System, hierarki sistem Linux. Nah, Basic Command Management File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisme file pada disk pada partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file sistem ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Berikut adalah gambaran umum tentang jenis file utama, yaitu yang pertama, file regular. File regular ini adalah jenis file yang paling umum. File ini biasa berisi teks yang dapat dibaca manusia, instruksi program, dan karakter ASCII. Contoh file biasa yaitu file teks sederhana, file PDF, file multimedia seperti file gambar, musik, dan video, file binar, file yang di-zip atau dikompres. Contoh file biasa. Contoh file biasa yang pertama, file khusus. File khusus ini adalah file yang mewakili perangkat fisik seperti volume yang terpasang, printer, drive CD, dan perangkat input dan output atau I/O. Yang kedua, direktori. Nah, direktori sebuah direktori adalah jenis file khusus yang menyimpan kedua file reguler dan khusus dalam urutan hierarkis. Mulai dari akar direktori sama dengan folder di sistem operasi Windows. Direktori dibuat menggunakan perintah mkdir, singkatan dari pembuatan directory atau dictionary. Basic Command Management File Linux. mkdir untuk membuat folder atau direktori. pwd point word directory atau menampilkan tempat direktori yang sedang dikerjakan. cp untuk mengkode file. ms untuk memindahkan atau menerem file. rm untuk menghapus file. rmr untuk menghapus direktori. pin mencari file dalam suatu direktori. Search untuk membuat file baru tetapi tidak ada isinya. Query untuk mengetahui lokasi file yang dicari. echo untuk menampilkan baris teks. wc untuk menghitung jumlah kata, baris, dan jumlah huruf dalam suatu file. chmod untuk mengubah perizinan suatu direktori atau file. chown untuk mengubah pemilik file dan dengan grup. who untuk melihat siapa yang login. ifconfig konfigurasi perangkat jaringan. iconfig konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Nah, pengertian dual booting. Dual booting adalah istilah di mana satu komputer dapat terpasang dua sistem operasi yang dapat dijalankan secara bergantian. Ini sama halnya dengan triple boot atau 3 OS dan seterusnya. Nah, kelebihan dari dual booting adalah yang pertama, ketika salah satu sistem operasi terkendala masalah, maka sistem operasi yang lainnya
lagi dapat memperbaiki masalah tersebut. Contohnya, misalkan ketika sistem operasi Windows terkena virus, maka sistem operasi B, yaitu si Linux, dapat membersihkan serta membackup data yang terkena virus tadi, karena virus Windows tidak dapat berjalan di Linux. Yang kedua, mengurangi biaya hardware. Jadi, nggak perlu beli satu PC hanya untuk satu sistem operasi, karena satu PC tersebut dapat menjalankan lebih dari satu OS. Yang ketiga, kompatibilitas software. Ada satu software yang dapat berjalan baik di Linux, tapi buruk di Windows, tapi lebih baik di Mac OS, begitu sebaliknya. Nah, dengan dual booting, Anda dapat lebih mudah dalam mengakses software ini dalam satu jenis komputer. Sekali lagi, mengurangi biaya hardware. Kekurangan dari dual booting adalah yang pertama, ribet instalasinya, baik instalasi OS-nya, driver maupun konfigurasi lainnya. Yang kedua, memakan ruang hard disk yang tidak sedikit. Nah, tujuan dari dual booting adalah yang pertama, mengatasi masalah satu sama lain dengan kombinasi dua OS tersebut. Keduanya dapat saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Yang kedua, selain kompatibilitas software, kita dapat mengatasi virus di Windows dengan Linux, begitupun sebaliknya. Nah, struktur hierarki file system Linux sesuai standar FHS. File system hierarki standar FHS adalah seperangkat petunjuk untuk penempatan file dan direktori di bawah sistem operasi yang mirip Unix. Tujuannya agar dapat mendukung interoperabilitas aplikasi, program administrasi sistem, program pengembangan, skripsi, dan dapat menyatukan dokumen dari sistem ini. Untuk pengorganisasian file dan direktori diatur dalam bentuk hierarki. Hierarki ini mengikuti standar yang sudah dibuat dengan tujuan kompatibilitas antara direktor. Hierarki standar tersebut adalah FHS, File System Hierarchy Standard, dan LSB atau Linux Standard Base. Nah, pada saat distro Linux diinstal ke komputer Anda akan menemukan direktori-direktori yang secara default dibuat oleh Linux. Direktori tersebut dibuat berdasarkan File System Hierarchy Standard atau FHS. Nah, ini dia. Nah, setiap direktori dan penggunaannya. Nah, direktori atau root adalah direktori home untuk penggunaan root. Direktori df berisi file perangkat seperti dev, sda. File boot status terletak di direktori boot. Aplikasi dan utilitas pengguna ditemukan di direktori usr. Direktori fr berisi file log dari berbagai aplikasi sistem. Semua file konfigurasi sistem disimpan di direktori atau etc. Direktori atau home adalah tempat folder pengguna berada. Ini termasuk desktop, dokumen unduhan, musik, publik, dan video. Untuk paket aplikasi tambahan, periksa di direktori atau OPT. Nah, direktori atau media penyimpanan file untuk perangkat yang dapat dilepas seperti driver USB. Direktori MNT berisi subdirektori yang bertindak sebagai titik kait sementara untuk perangkat pemasangan seperti CD-ROM. Nah, yang kedua, instalasi sistem operasi Ubuntu. Persiapan instalasi. Yang pertama, kita siapkan CD instalasi Ubuntu. Yang kedua, seperangkat PC. Dan yang ketiga, aplikasi virtual machine. Nah, langkah untuk menginstalnya yang pertama, kita jalankan virtual machine yang sudah terinstall terinstall di sini menggunakan Orange FM VirtualBox. Ini adalah gambarnya. Nah, yang kedua, berikut adalah tampilan awal dari Orange FM VirtualBox. Lalu kita pilih ikon new atau baru. Ini. Kemudian, yang ketiga, akan muncul tampilan seperti di samping dan kita isikan data setiap kolom.
seperti nama, tipe, versi, kemudian kita klik lanjut. Yang keempat, setelah kita selesai mengisi kolom tersebut, kemudian kita klik lanjut. Kita sesuaikan RAM yang akan kita gunakan terhadap saran dari VirtualBox. Untuk RAM yang akan digunakan untuk Ubuntu biasanya menggunakan RAM 1 GB atau 1024 MB. Seperti ini, kemudian kita klik lanjut. Yang kelima, langkah selanjutnya adalah langkah untuk persetujuan. Kita membuat harddisk dari VirtualBox sendiri sudah menyarankan untuk kita memakai ukuran 8 GB untuk Ubuntu atau Linux. Yang keenam, selanjutnya kita pilih tipe berkas dari harddisk yang akan kita buat, yaitu SDI atau Virtual Disk Image. Kita memilih SDI karena file yang akan kita coba di VirtualBox berekstensi ISO. Yang ketujuh, untuk menyimpan pada harddisk, penulis sarankan untuk memakai yang dinamik karena lebih memudahkan kita untuk mengatur sendiri partisi dari harddisk yang akan dibuat. Yang kedelapan, selanjutnya pada tampilan di bawah inilah mengapa kita memilih dinamis, karena kita masih bisa untuk merubah ukuran dari harddisk. Yang kesembilan, setelah kita klik create atau buat, tampilan selanjutnya akan menampilkan muka atau halaman awal pada VirtualBox yang sudah kita atur sebelumnya. Setelah itu, kita bisa memulainya menginstal Ubuntu dengan klik memulai. Yang ke-10, tampilan selanjutnya adalah kita diharuskan untuk mengisi file atau ISO dari Ubuntu dengan cara kita klik ikon folder dengan anak panah hijau, kita cari di mana letak file ISO, lalu kita pilih open. Nah, yang ke-11, selanjutnya komputer atau laptop akan merestart sendiri, lalu akan muncul loading persiapan instalasi Ubuntu. Yang ke-12, selanjutnya akan terlihat tampilan seperti di bawah ini. Langsung pilih bahasa yang akan digunakan, setelah itu klik install Ubuntu. Ke-13, pada langkah instalasi, kita pilih bagian yang paling atas, lalu klik install now. Yang ke-14, di tempat ini adalah pengecekan komponen komputer. Jika komputer Anda terkoneksi dengan internet, maka tentang pada download, update while installing dan install this third party software untuk mendapatkan paket update terbaru yang diperlukan. Namun jika tidak terkoneksi dengan internet, biasa klik new. Yang ke-15, kemudian tentukan lokasi negara atau posisi Anda dengan cara klik pada peta atau tulis pada form di bawah peta lalu klik continue. Yang ke-16, pada langkah ini diharuskan untuk memilih keyboard yang digunakan, biarkan default saja lalu klik continue. Pada langkah ini, pengguna diharuskan untuk mengisi nama, username, serta password. Semua terisi, selanjutnya kita klik continue atau lanjut. Nah, ke-18, proses instalasi ini berlangsung memakan waktu kurang lebih 20 menit. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul pop-up installation complete, lalu kita klik restart. Ke-20, setelah tadi di restart, selanjutnya sebelum tampil ke desktop, pengguna diwajibkan untuk mengisi password yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, proses instalasi selesai. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk serangan terhadap sistem operasi. Bentuk serangan terhadap sistem operasi. Yang pertama, ancaman sistem operasi Windows berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute.
Yang pertama, Internet Information Service. Yang kedua, Microsoft SQL Server. Yang ketiga, Windows Authentication. Yang keempat, Internet Explorer. Yang kelima, Windows Remote Access Service. Yang keenam, Microsoft Data Access Competence. Yang ketujuh, Windows Scripting Host. Yang kedelapan, Microsoft Outlook dan Outlook Express. Windows Peer-to-Peer File Sharing. Simple Network Management Protocol. Nah, ancaman yang terjadi pada Unix berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Yang pertama, bin domain name system, remote procedure call, Apache web server, general Unix authentication, authentic with no password or weak password, clear text service, SNMI, simple network management protocol, secure shell, misconfiguration of enterprise service atau NIS-NFS, Open Secure Socket Layer atau SSL. Ancaman yang terjadi pada Unix berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Berdasarkan masalah ancaman pada sistem operasi ini, dikenal suatu istilah vulnerabilitas. Nah, vulnerabilitas secara universal adalah keadaan di mana yang pertama, memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sebagai user lainnya. Yang kedua, memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. Yang ketiga, memungkinkan penyerang untuk memasukkan diri sebagai pihak lain. Yang keempat, memungkinkan penyerang untuk melakukan denial of service. Ancaman yang terjadi pada Unix berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Dikenal pula istilah exposure, yaitu suatu keadaan di mana memungkinkan penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi, memungkinkan penyerang menyembunyikan aktivitas, menyertakan suatu kemampuan yang berperilaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tetapi tidak bisa dilakukan kompromis dengan mudah. Merupakan titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem atau data. Dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu. Yang keempat, tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pengamanan yang harus selalu dimonitor atau ditinjau. Tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Peninjauan SO dilakukan karena yang pertama, ditemukan lubang keamanan atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Mengapa? Karena terkadang terhadap lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Nah, karena kelalaian atau alpha konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan, misalnya mode atau permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password atau etc password di sistem Unix secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Yang ketiga, penambahan perangkat baru atau hardware atau software. Nah, penambahan yang menyebabkan penurunannya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Operasi dan administrator harus belajar lagi. Nah, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.